inisiatif kerja sosial dari rumah atau Kersodharma 2021 IAIN Surakarta. Di tengah adanya pandemi ini, mengharuskan tetap melakukan kegiatan meski tidak seperti biasanya. Begitu pula KKN pada tahun ini, yang proses pelaksanaannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tema KKNT pada tahun ini adalah penguatan ketahanan masyarakat masa pandemi COVID-19 berbasis kearifan lokal dan moderasi beragama. Kali ini aku melakukan kegiatan KKN di salah satu desa yang berada di Jawa Tengah, yaitu Desa Jaten, Kelurahan Pandean, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Jumlah penduduk yang ada di Desa Jaten kurang lebih 226 jiwa dengan penduduk 98 laki-laki dan 128 penduduk perempuan. Pekerjaan di Desa Jaten yaitu 5% sebagai petani, 10% sebagai guru, 40% sebagai karyawan swasta, 10% sebagai wirausaha, dan 15% sebagai ibu rumah tangga. Mayoritas di Desa Jaten adalah 99% beragama Islam. Fasilitas yang ada di Desa Jaten seperti masjid, lapangan, sekolah, dan masih banyak hamparan sawah yang masih sangat luas. Kondisi masyarakat di Desa Jaten di tengah pandemi ini tentunya mengalami banyak dampak yang cukup serius, mengalami krisis pada sektor pendidikan, ekonomi, sosial, dan agama. Keluh kesah pembelajaran sekolah yang dilakukan secara daring, adanya ketetapan pemerintah mengenai pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan secara daring, sehingga kurangnya pendampingan belajar terlebih anak-anak pada tingkat sekolah dasar dan juga TK. Karena mereka belum paham betul mengenai penggunaan gadget atau bahkan harus berbagi dengan orang tua. Namun tidak hanya di situ saja yang menjadi masalahnya. Tuntutan pekerjaan orang tua membuat sebagian dari mereka tidak dapat mendampingi anak-anaknya untuk belajar. Semangat belajar anak-anak menurun dan tugas yang diberikan oleh guru semakin banyak, ditambah penjelasan guru yang kurang mewadahi. Pada program KKN kali ini, aku membuat pendampingan belajar pada anak-anak, bukan hanya sekolah, tetapi juga pendampingan mengenai keagamaan seperti membaca Iqra, menulis Iqra, dan hafalan surat-surat pendek. Program-program tersebut diadakan agar anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat daripada waktu luang mereka digunakan untuk bermain. Selain pendampingan belajar, program KKN kali ini adalah Pangan Lestari. Dengan melihat kondisi masyarakat di tengah pandemi ini, diharapkan masyarakat lebih jeli lagi dalam hal makanan. Kali ini, aku mengajak khususnya anak muda untuk menanam sayuran di pekarangan rumah mereka. Hal ini diharapkan dapat menghemat pengeluaran sehari-hari. Untuk dapat merealisasikan program KKN, saya membuat tim inti. Hal ini dilakukan agar dapat mempermudah dalam mengerjakan program KKN yang saya buat.
Sebelumnya, saya sudah bersosialisasi mengenai vaksin, karena vaksin itu harus dilakukan agar dapat memperlambat penyebaran virus COVID-19, dan selalu mengingatkan untuk terus mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Program bimbingan belajar diadakan setiap hari Kamis dan Minggu pukul 8 sampai selesai. Sedangkan bimbingan keagamaan seperti membaca Iqra, menulis Iqra, serta hafalan surat-surat pendek diadakan setiap hari Rabu dan Jumat pada pukul 4 sore. Melalui kegiatan tersebut, banyak manfaat yang bisa diambil, seperti anak-anak bisa lebih fokus dan konsen terhadap pembelajaran. Dan sekali aku mengajak anak-anak untuk bermain permainan tradisional seperti bermain dakon, engklek, dan cublak-cublak suwung. Hal tersebut dilakukan agar anak-anak tidak melupakan permainan tradisional yang sudah ada sebelumnya. Tak lupa juga aku mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan senam pagi. Hal ini dilakukan agar anak-anak dapat tetap menjaga daya tahan tubuh mereka pada masa pandemi saat ini. Sedangkan program Pangan Lestari diadakan pada hari Sabtu pukul 8 pagi sampai selesai. Semua jenis kegiatan ini dilakukan agar dapat mengisi waktu luang mereka dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Semoga dengan adanya pandemi ini menjadikan kita senantiasa menjadi orang yang lebih kreatif dan inovatif, dan kita bisa saling menjaga tali silaturahmi satu dengan yang lain, saling mengingatkan mengenai protokol kesehatan agar pandemi ini segera berlalu dan kita semua bisa menghadapi pandemi ini secara bersama-sama. Dan semoga dengan adanya pandemi ini dapat mengajarkan kita untuk lebih menghargai